Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan perekaman itu terkait dengan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Ya, nama saya Abdi Yalida SPD MPD. Ya, saya adalah salah satu dosen di Universitas Tompotika Luk Banggai di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan bobot SKS 2 SKS. Berikut adalah outline yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama itu ada deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua ada capaian pembelajaran, kemudian yang ketiga ada materi pembelajaran, kemudian yang keempat ada sistem pembelajaran atau model perkuliahan, kemudian yang kelima metode pembelajaran, kemudian yang keenam interaksi dosen dan mahasiswa, dan yang terakhir itu ada sistem penilaian. Ya, identitas mata kuliah. Ya, mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap 2024-2025 dengan kode mata kuliah 2 MPB 403. Pada mata kuliah wajib ini diprogramkan pada semester 2 di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tompotika Luk Banggai. Deskripsi mata kuliah Pendidikan Multikultural. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar, aspek-aspek kebudayaan, dasar-dasar, makna, tujuan, serta fungsi dan metode pendidikan multikultural dalam konteks keberagaman Indonesia dan dunia, serta pentingnya peran lembaga pendidikan sebagai institusi pengembang kebudayaan sehingga membangun kompetensi multikultural dalam diri para calon guru dan siswa jenjang sekolah menengah pertama dan menengah atas. Capaian pembelajaran program studi. CPL 1. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian CPL keterampilan umum 2 itu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian CPL keterampilan khusus 1 mampu merencanakan, melaksanakan dan menilai atau asesmen pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis iptek dan potensi lingkungan setempat sesuai standar, proses dan mutu. Kemudian ada CPL pengetahuan 4, menguasai potensi umum peserta didik sebagai insan sosial dan individual yang berorientasi pada kecakapan individu, kecakapan hidup, life skill. Baik. Sekarang kita masuk pada capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1, mahasiswa menunjukkan sikap dan kemampuan menghargai dan toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan dan pandangan serta pilihan politik yang berbeda-beda. Kemudian ada CPMK 2, itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep kebudayaan sebagai dasar keberadaan pengembangan pendidikan multikultural di sekolah. Kemudian ada CPMK 3,
yakni mampu memahami sifat struktur lingkungan kebudayaan dan dasar-dasar keberagaman budaya dalam implementasi pendidikan multikultural. Ya, baik, pada kesempatan ini materi pada pembelajaran keseluruhan mata kuliah pendidikan multikultural, ya, yang pertama itu ada orientasi perkuliahan, kontrak perkuliahan. Kemudian pertemuan kedua itu ada pengertian dan hakikat kebudayaan. Yang ketiga ada lingkungan kebudayaan. Yang keempat ada sifat, struktur, dan dinamika kebudayaan. Kemudian yang kelima itu ada dasar-dasar keanekaragaman kebudayaan. Keenam ada kelompok dan identitas kelompok. Kemudian yang ketujuh itu ada pendidikan multikultural di berbagai negara. Kemudian yang kedelapan kultur makro dan mikro. Kemudian yang kesembilan interaksi antar ras, gender, budaya, agama, dan aliran kepercayaan yang lainnya. Kemudian yang ke-10 ada konsep dan hakikat pendidikan multikultural. Kemudian yang ke-11 ada keadilan, kesetaraan, dan hak-hak individu dan kelompok. Kemudian yang ke-12 reformasi pendidikan dan kurikulum. Kemudian yang ke-13 pendidikan multikultural di sekolah. Kemudian yang terakhir ada metode dan media pendidikan multikultural di setiap sekolah. Ya, sistem proses pembelajaran. Ya, saat ini sistem sudah dilakukan secara luring di luar jaringan atau tatap muka secara langsung. Dalam proses pembelajaran, saya selalu mengawali dengan review materi sebelumnya, ya, dan selanjutnya masuk pada materi inti, pemaparan materi, dan dilanjutkan dengan tanya jawab antara saya dan mahasiswa, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyampaikan pengalamannya yang sesuai dengan pokok bahasan, dan saya memberikan closing statement pada pertemuan terakhir. Ya, metode pembelajaran pada mata kuliah pendidikan multikultural saat ini yang saya gunakan itu metode pembelajaran langsung atau direct interaction. Ya, yang mana dosen menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa melalui ceramah, demonstrasi, atau presentasi. Kemudian selain itu, ya, metode direct interaction juga merupakan sebuah kombinasi pembelajaran tatap muka, face to face, dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Ya, interaksi dengan mahasiswa pada mata kuliah pendidikan multikultural itu yang pertama interaksi melalui teknologi, melalui laman e-kampus, kemudian penginputan pokok bahasan mata kuliah yang diampu, kemudian pemberian tugas secara online, kemudian penginputan nilai, ya, melalui WhatsApp atau grup WA, kemudian ada interaksi sosial, mengajar dengan sosial group. Ya, sistem penilaian pada mata kuliah pendidikan multikultural itu terbagi ada 4 aspek penilaian. Yang pertama itu ada kehadiran mencangkup 15%. Kemudian pemberian tugas 20%, kemudian ujian akhir semester itu 40%, kemudian ujian tengah semester itu 25%. Ya. Oke, baik, terima kasih. Itulah bagian dari perkenalan diri saya, ya, melalui kegiatan PDD UKTPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Ya. Pertama-tama, ya, marilah kita selalu bersyukur, ya, atas kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, ya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam keadaan yang sangat luar biasa, ya, tanpa kurang satu apapun, ya. Baik. Sebelumnya, ya, pada hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua, ya. Pertemuan kedua, ya, pada mata kuliah
pendidikan multikultural. Kalau yang kemarin itu kita sudah kontrak perkuliahan ya. Ya, baik. Sebelumnya kita lanjut ke sesi materi. Pak mau absen dulu ya. Al-Ghifar hadir. Alia Asrani hadir ya. Manuel oke. Intan Nurhaliza Istiqomah. Mana Istiqomah? Oh. Naya Arista Nikade Keratna Purwanti hadir. Rizkal Sanaja Tiara Kristiani Widya Aulia Dada Faharezi Desiska Sylvester. Oke. Ya, jadi kita next ya. Ya, jadi CPMK pada pertemuan kali ini itu minimal teman-teman mampu menunjukkan sikap dan kemampuan menghargai ya dan toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, ya, aliran kepercayaan dan pandangan serta pilihan politik ya yang berbeda-beda. Jadi pilihan politik itu kalau berbeda-beda no problem ya. Jangan harus dipaksakan ya. Oke, kemudian ada sub CPMK. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dari budaya ya. Kemudian yang kedua itu mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan menghargai bermacam-macam perbedaan budaya yang ada di sekitar kita ya. Bahan kajian pada pertemuan ini pengertian dan hakikat budaya. Oke, kita next ya. Ini ada pengertian pendidikan multikultural ya. Pendidikan multikultural itu merupakan strategi pendidikan ya, strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultur ya yang ada pada proses peserta didik serta perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras ya, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah dan sekaligus juga untuk melatih dan membangun karakter peserta didik mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka ya, menurut Yakin dan Ainul 2019 ya. Jadi pendidikan multikultural dalam beberapa perspektif. Yang pertama itu ada memuliakan manusia karena memandang ya semua manusia itu setara ya. Jadi tidak ada yang DP kelas tertinggi di sini di dalam kelas ya, mentang-mentang keting dia ketua tingkat DP klaster tinggi, tidak ya. Jadi sama rata ya, dapat bekerja sama dan saling menghormati walaupun berbeda budaya, ras, etnis, agama, jenis kelamin dan cara pandang ya. Biar kita orang sama terong perbedaan banyak yang sama di sini ya. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Balantak, Banggai ya, tetapi kita orang tetap sama ya. Tidak ada klasifikasi. Kemudian ada klasifikasi yang kedua, proses pendidikan atau strategi yang melibatkan lebih dari satu budaya seperti bahasa, etnis atau ras. Ya, yang terakhir itu sebuah ikhtiar untuk mengurangi ya gesekan-gesekan atau ketegangan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Ya, jadi fungsi dari pendidikan multikultural itu ya. Ya, jadi pendidikan multikultural ini sebenarnya sentral dari pendidikan itu sendiri ya, karena kalau tidak ada pendidikan multikultural nantinya banyak gesekan di lingkungan masyarakat ya, yang berkaitan langsung dengan sekolah-sekolah. Oke, kita next. Ya, pengertian dan hakikat kebudayaan ya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal ya. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya atau yang disebut peradaban mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman, perasaan,
suatu bangsa yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kemudian seni, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Kemudian ada pengertian budaya adalah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial masyarakat dalam suatu ruang dan waktu. Kemudian ada budaya adalah sesuatu hal sebagai keseluruhan yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu, ada yang sudah memiliki perspektif tersendiri terkait dengan budaya? Ada? Yang sudah melihat tadi penjelasan dari awal saya, ya sudah ada yang memiliki perspektif sendiri terkait dengan budaya itu apa? Oke, Glenn, ayo Glenn. Persepsi tentang budaya di masyarakat itu membuat saya jadi mengerti bahwa setiap kita di masyarakat itu harus mempunyai rasa toleransi kepada sesama. Contohnya kita di ruangan kelas ini memiliki banyak orang atau berbeda bahasa, budaya, dan keragaman. Justru saya ini akan banyak teman karena setiap kelas ini kan bukan cuma saya sendiri, banyak teman-teman dari budaya lain. Seperti itu Pak. Oke, baik, berikan aplaus dulu kepada teman kalian ya, Glenn ya. Jadi luar biasa ya. Masih ada yang lain? Masih? Ya, kalau tidak ada kita next ya. Kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya ya. Jadi kunjungan ringat 2000 ya. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa budaya itu berkaitan dengan ya, yang pertama di atas ada gagasan, kemudian perilaku, kemudian ada karya manusia ya. Jadi teman-teman hari ini kalau memiliki gagasan ya, itu bagian dari budaya ya. Apabila teman-teman memiliki perilaku yang baik ya, itu bagian dari budaya. Kemudian karya, memiliki atau menghasilkan salah satu karya, itu bagian dari apa? Budaya juga. Oke. Ya. Oke, sekarang ada wujud budaya ya. Wujud budaya. Kemudian budaya merupakan suatu kompleks ide-ide ya, ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan-peraturan dan sebagainya. Jadi peraturan itu bukan berarti itu undang-undang, itu bagian dari budaya ya. Ya, karena kita orang negara Indonesia ini diatur oleh berbagai macam norma-norma ya. Kemudian ada sistem sosial ya. Ya, sistem sosial yaitu pola-pola ya, pola-pola tindakan manusia, misalnya berinteraksi, berhubungan, bergaul dan sebagainya. Rangkaian aktivitas ini dapat kita temukan di sekitar kita ya. Jadi interaksi sosial ya, itu wujud budaya ya. Si Keting komunikasi dengan siapa? Dengan mahasiswa semester 6 di Fakultas Hukum, itu bagian dari wujud budaya juga ya, interaksi sosial. Kemudian yang ketiga itu kebudayaan fisik ya, merupakan hasil fisik dari aktivitas ya, perbuatan dan karya seluruh manusia, bersifat paling konkret ya daripada dua wujud kebudayaan sebelumnya dan dapat didokumentasikan ya. Kebudayaan fisik, ada yang bisa mengutip yang dimaksud dengan kebudayaan fisik? Bisa, istiqomah. Itu kebudayaan fisik itu tentunya kayak rumah adat ya, adat, lagi banyak lagi gitu. Masih banyak ya. Oke, rumah adat. Oke, masuk. Ada lagi yang lain? Ya. Oke, baik, berikan aplaus dulu. Baik. Terima kasih banyak teman-teman
mahasiswa, adik-adik mahasiswa atas atensi waktunya pada pertemuan kali ini pada sesi kedua. Ya, insyaallah kita akan dipertemukan kembali pada pertemuan selanjutnya dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ya, baik dari dan kurangnya saya mohon maaf apabila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Shalom. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.